Nanti sebetulnya pagi ini yang akan melayani doa Rabu pagi adalah Bapak Arnold Sitanggang. Karena beliau berhalangan, saya diminta Pak Kris untuk menggantikan Pak Arnold. Semoga renungan pagi ini dapat memberikan motivasi dan berkat untuk kita semuanya. Renungan yang akan kita dengarkan bersama, saya beri judul keseimbangan dengan bacaan Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 14. 2 Korintus 8 ayat 13 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Berbahagialah kita semuanya yang setia mendengarkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman dan penuntun kehidupan kita. Ibu bapak yang diangkum dan para calon lanjut usia, Pak Sigit Purwoko dan Ibu Lena juga. Selamat pagi dan salam sehat. Entah apa saya kok lebih senang menggunakan sebutan lanjut usia atau adiuswo untuk para kesepuan ini, ketimbang istilah orang berusia indah atau warga senior. Saya tidak akan mengajak Bapak Yangkung Yangti untuk memperdebatkan mengapa dan apa alasan saya. Nanti kalau kita debat masalah istilah ini panjang, waktunya habis. Ada beberapa pendapat orang dikategorikan lanjut usia atau adiuswo. Saya akan memakai istilah adiuswo. Salah satunya yaitu jika telah memasuki usia 60 tahun. Tetapi di kalangan Komayu kita, kategori adiuswo jika sudah berusia 56 tahun ke atas. Hal ini mengacu pada Tata Dasar Paguyuban Adiuswo Sinode GKJ tahun 2011, pasal 7 tentang keanggotaan, khususnya butir A halaman 9, yang berbunyi, warga Adiuswo GKJ sesinode GKJ yang bisa menjadi anggota Paguyuban Adiuswo Sinode, batas usia sekurang-kurangnya 56 tahun. Ini kemudian menginspirasi kita untuk menetapkan kapan seseorang masuk ke kategori adiuswo. Kita menetapkannya 57 tahun. Namun jika menurut Peraturan Presiden nomor 88 tahun 2021, yang dimaksud dengan lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Jadi petanya tipis ya, 3 tahun ya. Salah satu penanda adiuswo adalah uban. Ini buatan Bapak Ibu sekalian. Mungkin Pak Kris belum ubanan ya. Memang belakangan ini banyak orang muda yang sudah beruban meskipun usianya di bawah 56 tahun. Seperti Pak Sigit itu belum. Tapi bukan itu yang saya maksudkan dalam renungan ini. Memang banyak ciri-ciri adiuswo yang lain. Namun ciri-ciri kebanyakan adiuswo yang sejati adalah uban. Jadi kalau adiuswo yang sejati itu ubanan sih. Ibu bapak tahu nggak apa kepanjangan dari uban? Pak Heri tahu Pak kepanjangan dari uban? Apalagi? Uban
Uban itu kepanjangannya Uban. Uban panjang ya. Usia ya. Usia. B banyak. A aktivitas. N Usia banyak. no limited. Itu istilah saya buat sendiri. Jadi biarpun usianya sudah banyak, tetapi aktivitasnya nggak terbatas. Itulah Adiuswo. Kita lihat di komisi KIP di Adiuswo GKJ Bambu Kuning. Dari jumlah umur yang sudah setengah abad lebih, tapi kalau dibilang kiprah, gawenya, aktivitasnya itu sudah luar biasa. Sangat banyak. Pak Yudus ya. Makan-makan oke. Jalan-jalan oke. Kumpul-kumpul oke. PAPD oke. Paduan suara oke. Vokal grup oke. Kerawitan oke. Kunjung-mengunjung oke. Semuanya selalu oke. Malah Pak Yunus bilang katanya Adiuswo mah nggak ada matinya. Jadi selalu hidup, selalu ada, selalu banyak. Ya, berdasarkan pengamatan pendeta kuku yang pernah melayani di beberapa Adiuswo di beberapa gereja juga di Basis Jakarta Bagian Timur khususnya, Adiuswo memang dinamis dan kreatif. Dinamis karena banyak bergerak yang unik-unik dan kreatif. Selalu ada saja yang dikerjakan, tidak bisa tinggal diam. Nah, sekarang apa bedanya Adiuswo dan orang muda? Penghasilannya. Adiuswo itu pernah muda, tetapi orang muda belum pernah menjadi tua. Bapak Ibu bisa membaca pada Amsal 20:29, hiasan orang muda adalah kekuatan, keindahan orang tua adalah uban. Di situ dinyatakan oleh Amsal bahwa orang yang sudah Adiuswo itu indah dengan ubannya. Lalu apalagi kekasan Adiuswo? Selain uban yang saya sebutkan tadi. Tahu Pak Kris? Ya, selalu happy atau senang. Ya. Jarang Adiuswo yang kelihatan bermuram durja murung terus ya. Bawaannya happy dan senang. Konon menurut guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga yang namanya Profesor Dr. Su Junus, ya, Soe Junus, ya, hampir satu marga dengan Pak Junus barangkali, seorang neurolog dan psikiater mengatakan bahwa orang yang selalu senang itu akan awet muda. Karena apa? Karena setiap kita senang atau tertawa akan keluar hormon endorfin yang diproduksi oleh otak dan kelenjar pituitari. Hormon endorfin adalah zat kimia yang diproduksikan oleh tubuh untuk menghilangkan stres dan rasa sakit. Sedang kelenjar pituitari adalah organ yang membantu mendistribusikan hormon ke bagian tubuh tertentu yang letaknya di garis tengah dasar otak. Orang yang memiliki hormon endorfin yang cukup akan memiliki sifat periang, humor, tidak pemarah, tenang, dan sabar dalam menyelesaikan setiap persoalan, selalu ikhlas dalam menjalani kehidupan, tidak gemar mencampuri urusan tetangga sebelah, optimis, dan selalu mengucap syukur. Orang seperti ini akan awet muda. Banyak di antara kita di Adiuswo GKJ Bambu Kuning yang masih strong, masih kuat ya. Semangatnya masih muda. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa usia harapan hidup manusia Indonesia tahun 2022 sekarang ini 71,85 tahun ya. Jika tahun-tahun sebelumnya itu 60 ya, 70,
sekarang sudah di atas 71 tahun lebih ya. Jadi sudah seperti yang disebutkan dalam Alkitab. Terkadang kita melihat dua orang sama-sama usia sepuh, tetapi penampilannya berbeda. Yang satu kelihatan muda, yang satu lagi kelihatan lebih tua. Nah, kita lihat apa sebabnya. Maka Bapak Ibu sekalian, saya menyarankan, jika ada orang yang bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, berapa usia panjenengan, misalnya, ya, sebutkan aja yang sejujurnya, 50, 60, 70, atau 80. Ya. Jangan menjawab, saya sudah tua. Ya. Jangan. Karena menurut penelitian ini, kata sudah tua berkonotasi berakhirnya fase perjuangan hidup sehat. Kita akan masuki fase pasif, di mana kemauan untuk menjadi produktif berkurang. Psikologis akan berpengaruh kepada kita. Itu kata Profesor Sijunus. Apalagi jangan juga menjawab, sudah hampir bau tanah. Sudah satu fase lagi masuki episode terakhir. Sepertinya hari esok sudah tidak ada lagi. Maka jangan mengatakan sudah tua. Sebutkan aja usia Bapak Ibu yang sebenarnya. Ibu Bapak yang terkasih, semua yang kita lakukan di dalam kegiatan Komayu kita sampai saat ini sudah sangat baik. Istilahnya sudah on the track, sudah tepat pada apa yang seharusnya. Program-program kegiatan yang telah kita lakukan itu sangat baik karena dapat membangun ketahanan fisik dan iman kita. Kita menjadi orang yang selalu ceria, optimis. Tetapi itu baru untuk diri kita sendiri, untuk Komayu kita. Harus kita akui apa yang kita lakukan saat ini lebih mengarah pada kebutuhan kita sendiri, kebutuhan keluarga, kebutuhan gereja, kebutuhan sama orang Kristen. Masih berorientasi ke dalam internal. Masih sedikit yang menyentuh keluar dari diri kita. Ada yang timpang dan belum banyak tersentuh. Sementara di luar kita ada orang lain yang dapat menjadi sasaran orientasi relasi kita. Ibu Bapak yang diangkum, bacaan kita pagi ini memang banyak dipakai untuk dasar penghimpunan persembahan. Tetapi melalui perenungan pagi ini, saya mengajak Ibu Bapak yang diangkum melihat sisi lain, yakni perlunya menjaga keseimbangan dalam berinteraksi dan melihat sebuah pelayanan yang penuh dengan kasih. Selama ini kita berinteraksi dengan orang yang ini saja, katakanlah ya komunitas kita ya. Masih ada anggota Komayu kita yang jarang kita ajak berinteraksi. Betul, mungkin kita tidak memiliki banyak waktu atau mungkin mereka juga sulit kita jangkau. Yang paling celaka adalah jika ada stigma negatif kita kepada orang-orang lain. Misalnya, orang itu memang susah, orang itu nggak mau gaul, nggak mau bergabung gitu ya. Kita lebih nyaman berinteraksi dengan orang-orang yang sudah klik ya, sudah klik dengan kita. Kita tidak siap menghadapi problema baru, dan ini baru di lingkungan internal Komayu kita. Masih ada ketidakseimbangan yang perlu dibangun. Di luar rumah ada tetangga. Mungkin intensitas kita berinteraksi dengan mereka sangat jarang oleh karena berbagai situasi. Tetapi tetangga kita juga merupakan bagian dari hidup kita. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup dengan diri kita sendiri. Kita butuh orang lain. Tentu orang lain juga membutuhkan kita. Mereka juga menjadi sasaran kita dalam berbagi sukacita. Banyak wujud yang dapat kita bagikan, baik berkat,
yang berlebih atas diri kita, memberikan bantuan di mana kita mampu, memberikan perhatian, memberikan kepedulian, mendoakan pergumulan-pergumulan mereka, dan lain-lain, dan banyak sekali yang sederhana kita lakukan untuk mereka. Misalnya kita mendoakan tetangga sebelah kiri kita, kanan kita, mungkin ada pergumulan, ya. Mendoakan lingkungan di RT kita, di RW kita, mungkin ada pergumulan mereka. Banyak sekali yang kita belum melakukan. Mungkin kehidupan kita di kota besar seperti Bekasi atau di kompleks perumahan kita saat ini, hal berinteraksi dengan orang lain memiliki banyak kendala. Betul. Kendala itu dapat disebabkan oleh diri kita atau diri orang lain. Tapi tentu ada celah di mana kita bisa membangun relasi untuk berinteraksi. Ada pengalaman saya ketika saya tinggal pertama kali di Babinda Indah, di perumahan Babinda Indah. Ada dua pengalaman. Yang pertama, ketika saya baru masuk, tetangga satu RT saya mengatakan, hati-hati, rumah ujung sana itu orang Kristen. Nah, suatu kali ada satu keluarga yang menyebutkan kata-kata tersebut sakit. Dan pada waktu itu saya mendapat inventaris mobil kantor, dan memang mobil kantor itu bisa dipakai untuk keperluan-keperluan sosial. Ya. Nah, saya tahu bahwa tetangga tersebut membutuhkan kendaraan, kemudian saya hampiri dan saya katakan, Pak, sakit mau berobat kemana? Ke Karawang katanya. Oke, saya antar. Dari pulang, dia memberikan saya uang. Saya katakan, terima kasih Pak, mobil ini memang diperkenankan oleh kantor untuk kegiatan sosial lingkungan. Nggak usah Pak, terima kasih. Saya menolak. Kemudian yang kedua, saya dengan tetangga rumah saya, depan sekali, itu beda RT ya. Itu 2 tahun tuh baru kenalan, baru bisa bersapa dengan baik. Kalau saya sapa, saya ajak bercerita, senyum itu dia tetap cuek. Ya memang bukan kebetulan dia orang Madura dan istri orang Kuningan, ya bukan. Dia Muslim betul ya. Tetapi ada sifat yang saya nggak tahu kenapa kok. Kalau saya sapa diem, ya saya kasih makanan, saya peduli lah. Saya pokoknya kalau ketemu atau dengan anak-anaknya saya sapa juga. Tapi tetap saja cuek. Ya. Nah, pada suatu kali ya, ibunya hamil, kebobolan ya karena anak-anaknya udah besar-besar ke SMP, punya anak kecil lagi. Nah setiap pagi berangkat ke kantor itu dua bapak ibu itu selalu repot karena masih bekerja, masih aktif, anak-anaknya sekolah, dan si baby baru ini sering menangis. Kemudian saya bilang istri saya, tolong dong dilihat kenapa sih kok sering nangis gitu ya. Ternyata memang karena ibunya repot, bapaknya repot, dia terabaikan untuk mungkin diganti popoknya dan lain-lain. Nah, itu awal istri saya membantu seperti itu ya. Kemudian lama-lama makin banyak yang bisa diberikan bantuan, termasuk nyuapin ya, julang gitu ya, bukan disuap, bukan nyuap itu. Kemudian dibawa ke rumah ya. Timbullah kepercayaan orang tuanya pada kami ya, sebagai orang Kristen gitu kan. Lama-lama anak ini menjadi media penghubung kami dengan orang tuanya, menjadi rukun, menjadi mau berkomunikasi. Dan setelah itu baru ada komunikasi yang terjalin dengan baik. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, 2 tahun dengan tetangga di depan rumah saya kami tidak bersapa dengan baik. Nah, sampai hari ini anak yang suka saya ngomong itu ya kadang-kadang tidur di rumah, bahkan sering saya ajak pergi kemana-mana, ke Bandung juga ya, dia nggak pernah menanyakan orang tuanya ya. 2 tahun bayangin Bapak Ibu sekalian, saya memendam rasa untuk pengen ngomong, pengen kenalan dengan dia ya. Si bocah ini sekarang sudah semester 5 ya, sudah hampir selesai studinya, dan sampai hari ini pada kami ya menyebutnya ayah dan ibu. Itu keindahan yang luar biasa meskipun harus bertahan selama 2 tahun. Ya saya pikir nggak ada sesuatu kiat ya, kuncinya apa sih nggak tahu ya. Saya tetap bersikap sebagai teman yang baik, tetangga yang baik, dan berusaha dalam hal menyapa saya lebih duluan untuk melakukan sesuatu.
Ibu Bapak yang U, yang P, ya. Ajaran Alkitab kita pagi ini, kelebihan kita akan mencukupkan orang lain agar terjadi keseimbangan. Keseimbangan di sini bukan melulu berbentuk materi. Dapat juga keterampilan, pengetahuan, kepedulian yang dapat kita bagikan. Sebagai Komayu kita punya media melalui program-program kerja kita yang sudah dirancang sangat bagus, sangat baik ya, untuk kita implementasikan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita bertetangga, jadi di luar dari komunitas kita, tetangga di sekitar kita. Kalau sekarang sudah ada, sudah sering, mari kita tingkatkan agar lebih, sehingga keseimbangan itu akan kian terjadi. Ternyata Bapak Ibu sekalian, seimbang itu indah, seimbang itu nyaman, dan seimbang itu memberi kebahagiaan menurut saya. Kata orang, kebahagiaan itu akan muncul jika kita dapat membahagiakan orang lain. Sebagai orang yang percaya, yang telah mendapat rahmat dan hikmat melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita harus sadar bahwa hidup kita bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk keluarga kita saja. Hidup kita juga untuk orang lain, agar orang lain merasakan kebahagiaan yang sama. Kebahagiaan itu jangan dipilih untuk kita bagi-bagi ke orang lain, supaya terjadi kesetimbangan kebahagiaan. Kita bahagia, orang lain bahagia. Apa indahnya jika kita dapat membangun ini, maka semua di lingkungan terdekat kita akan bahagia. Di RT kita, di RW kita, di gereja kita, di kota Bekasi, seluruh Indonesia akan sangat bahagia apabila keseimbangan ini selalu kita jaga. Selamat menciptakan keseimbangan hidup dan selamat menjadi penyeimbang. Tuhan memberkati. Amin.